Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Selvina Musikarani dengan NPM 2213052025 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tes, yaitu tes intelijensi, tes minat, dan tes bakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir dan seseorang dalam merespon tindakan. Tes ini dapat membantu individu untuk lebih mengenal dirinya sendiri, termasuk potensi yang dimiliki, sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tujuan tes intelijensi. Tes intelijensi akan terlihat individu memiliki potensi yang berbeda dengan yang lain, dan hasil tes intelijensi akan memberikan arah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara seimbang. Strategis yang dapat diterapkan yaitu membaca dan memahami instruksi dengan baik sebelum memulai tes. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada pengawas tes untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang lebih detail. Baik, yang kedua itu adalah tes minat, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur minat seseorang dalam bidang tertentu. Tes ini juga dapat menentukan individu untuk mengetahui minat yang dialami sehingga dapat memilih bidang yang sesuai dengan minatnya. Tujuan dari tes minat adalah untuk mengetahui dan memahami apa minat individu dan menemukan cara untuk mengembangkan kekuatan tersebut secara optimal. Jadi tes minat itu tuh kayak suatu hobi mungkin ya. Hobi kalian tuh apa? Kayak bisa dalam hobi, bisa dalam pendidikan juga gitu kan. Misalnya nih kayak dalam hobi kalian tuh suka di olahraga gitu kan. Berarti kalian tuh kayak melakukannya tuh sungguh-sungguh karena kalian tertarik melakukannya gitu. Kayak kayak kalian tuh melakukannya tuh kayak nggak setengah-setengah gitu kan. Kalau setengah-setengah itu tuh kayak tandanya tuh kalian tuh nggak minat gitu loh, kayak ada rasa terpaksanya gitu. Tapi kalau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu tuh tandanya kalian tuh minat gitu loh sama hal itu gitu kan. Terus strategis dari tes ini tuh memahami jenis tes yang dihadapi seperti tes minat yang memiliki nilai dalam bidang tertentu sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Baik, di sini saya akan membahasan yang terakhir, tes bakat. Tes bakat atau sering disebut pula sebagai tes bakat untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tersebut. Tes ini juga dapat membantu individu untuk mengetahui potensi yang dimilikinya dan memilih bidang yang sesuai dengan bakatnya. Cara mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir itu gimana sih gitu kan. Kemampuan bawaan yang berpotensi untuk dikembangkan atau dilatih. Sejak lahir individu memiliki keterkaitan atau kemampuan dengan struktur otaknya, sehingga dengan berkembangnya individu maka bakat pun akan terus berkembang. Dan hasil tes bakat dapat mengambil keputusan individu dalam pendidikan maupun pekerjaan dan lain-lain. Misalnya bakat individu tuh bakatnya di tari gitu, dari sejak TK, mungkin dari duduk udah mulai sekolah itu udah punya bakat tari, udah suka menari gitu kan. Berarti sampai kalian SMA pun kalian ngembangin tuh bakat kayak sering ikut lomba, sering pentas gitu, sehingga kalian punya bakat dari kecil, lalu bakatnya dikembangkan sampai kalian sekolah, sampai kalian SMA gitu. Dan kalaupun kuliah, kalian bisa kembangin bakatnya. Kayak kalau emang suka nari, berarti ngambil kuliahnya di seni, ngambil seni yang prodinya pendidikan tari gitu. Strategis dari tes bakat yaitu mempelajari materi yang diujikan dalam tes,
dan menjaga kondisi fisik dan mental yang optimal sebelum mengikuti tes. Motivasi dari saya adalah mimpi akan jadi kenyataan jika kita punya keberanian. Teruslah belajar dan jangan berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.